Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amir Zaki dalam channel Elektronik VDV. Kali ini kita akan membahas dan mengenalkan microcontroller bertipe ESP32. Langsung saja. Yang pertama, apa sih itu ESP32? ESP32 adalah microcontroller sistem on chip atau SoC buatan Impressive System yang sudah terintegrasi Wi-Fi dan Bluetooth dalam satu chip. ESP32 mampu membaca data dari sensor, mengolah data tersebut, lalu mengendalikan perangkat lain seperti LED, motor, relay, atau layar. Keunggulan utama ESP32 adalah karena di dalam satu chip sudah terdapat Wi-Fi, Bluetooth, sehingga cocok digunakan untuk Internet of Things atau IoT, seperti smart home, sistem monitoring jarak jauh, dan otomatis berbasis internet. Selanjutnya, beberapa spesifikasi teknis ESP32. Di sini ESP32 menggunakan prosesor dual core Extensa LX6 dengan kecepatan hingga 240 MHz sehingga mampu menjalankan beberapa tugas secara bersamaan dengan respon cepat. ESP32 ini bekerja pada tegangan 3,3 volt dan memiliki SRAM sekitar 520 KB serta flash memory. Umumnya itu 4 MB untuk menyimpan program dan data. Dan ESP32 ini juga dilengkapi banyak GPIO atau General Purpose Input Output yang dapat digunakan sebagai input maupun output. Selain itu terdapat ADC atau Analog to Digital Converter 12 bit yang berfungsi mengubah sinyal analog dari sensor seperti contohnya suhu atau cahaya menjadi data digital yang bisa diproses. ESP32 juga memiliki DAC atau Digital to Analog Converter yang berfungsi mengubah data digital menjadi sinyal analog, misalnya untuk menghasilkan tegangan analog atau suara sederhana. Selanjutnya cara kerja ESP32 ini. Cara kerjanya itu dapat dipahami sebagai alur proses dari input, kemudian ke pemrosesan, output, dan komunikasi. Pertama, ESP32 menerima input dari berbagai sumber seperti tombol, sensor digital atau sensor analog melalui pin GPIO dan ADC. Data yang masuk kemudian diproses oleh prosesor internal sesuai dengan program yang telah diunggah ke dalam memori ESP32. Setelah data diproses, ESP32 akan menghasilkan output, misalnya menyalakan LED, menggerakkan motor, menampilkan data ke layar, atau menghasilkan sinyal analog melalui DAC. Selain itu, ESP32 juga dapat mengirim dan menerima data secara nirkabel menggunakan Wi-Fi atau Bluetooth, sehingga hasil pemrosesan dapat dipantau atau dikendalikan dari jarak jauh menggunakan smartphone, komputer, atau server internet. Di sini lanjut kita masuk ke pinout pada microcontroller ESP32. Yang pertama ada pin daya. Pin daya digunakan untuk memberi sumber listrik ke ESP32. Pin atau 5 volt digunakan untuk memasukkan tegangan 5 volt dari USB atau adaptor. 3,3 volt adalah keluaran tegangan 3,3 volt untuk memberi daya sensor atau modul tambahan, dan GND adalah ground sebagai jalur balik arus listrik. Cara memasukkan daya sesuai gambar adalah dengan menggunakan adaptor 5 volt yang dihubungkan ke DC jack, kemudian kabel merah plus dari DC jack disambungkan ke pin 5 volt. Di sini ada di pin 19 dan kabel hitam disambungkan ke pin GND di pin 14 di sini. Tegangan 5 volt yang masuk melalui pin akan diatur oleh regulator internal ESP32 menjadi 3,3 volt agar aman untuk chip. Dan di sini tanpa sambungan daya dan ground yang benar ESP tidak dapat bekerja. Lanjut pinout yang lain. Di sini ada pin digital dan analog ESP32. Yang pertama kita masuk ke pin digital. Pin digital disebut GPIO, General Purpose Input Output, dan bekerja dengan logika high 3,3 volt dan low itu 0 volt. Digunakan untuk LED, tombol, relay, buzzer, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. GPIO yang digital yang umum dan aman dipakai yaitu GPIO 245, kemudian 12 sampai 19, 21 sampai 23, 25 sampai 27, dan terakhir 32 sampai 33. Di sini ada catatan penting teman-teman. Yang pertama, GPIO 34 sampai 39 hanya input, tidak bisa output karena tidak memiliki rangkaian output internal. Yang kedua, GPIO 0215 punya fungsi khusus saat boot, sebaiknya dihindari untuk pemula. Yang kedua kita masuk ke pin analog ADC dan DAC. Pin analog ini digunakan untuk membaca nilai tegangan bertahap, bukan hanya on atau off. ESP32 memiliki fitur ADC, Analog to Digital Converter, yang membuat tegangan analog
menjadi data digital. Pin analog cocok untuk sensor suhu, sensor cahaya, potentiometer, dan sensor analog lainnya. Yang pertama, ADC mengubah tegangan analog 0 sampai 3 volt menjadi data digital. Pin ADC ada GPIO 32 sampai 39 dan 25 sampai 27. Resolusinya itu hingga 12 bit. Yang kedua itu ada DAC, di sini digital to analog converter, menghasilkan sinyal analog dari data digital. Ada GPIO 25 dan GPIO 26. Lanjut ke pin komunikasi. Di sini ada UART di GPIO 1 dan RX di GPIO 3. Di sini ada dua ya. Yang komunikasi UART ini ada dua. Yang pertama di GPIO 1 sebagai TX dan GPIO 3 sebagai RX. Yang kedua itu GPIO 17 sebagai TX dan GPIO 16 sebagai RX. Kemudian ada komunikasi I2C GPIO 21 yang untuk SDA dan SCL itu GPIO 22. Untuk sensor seperti OLED itu digunakan biasanya komunikasi I2C. Selanjutnya komunikasi SPI ada MOSI GPIO 23, MISO GPIO 19, SCK GPIO 18, dan CS GPIO 5. Lanjut kita masuk ke fitur utama ESP32. Yang pertama, ESP32 memiliki fitur WiFi. ESP32 ini memiliki modul WiFi terintegrasi berbasis standar 2,4 GHz sehingga dapat langsung terhubung ke jaringan tanpa modul tambahan. WiFi pada ESP32 mendukung mode station atau STA untuk terhubung ke router, mode access point untuk membuat jaringan WiFi sendiri, maupun mode STA ditambah AP secara bersamaan. Dengan fitur ini, ESP32 sangat cocok digunakan untuk proyek IoT seperti monitoring sensor jarak jauh, web server lokal, pengiriman data ke cloud, dan kontrol perangkat melalui smartphone atau browser. Fitur yang kedua di sini ada fitur Bluetooth. ESP32 mendukung Bluetooth klasik dan Bluetooth Low Energy atau BLE, sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan perangkat seperti smartphone, laptop, atau modul Bluetooth lain tanpa internet. Bluetooth klasik umumnya digunakan untuk serial communication, mirip HC05, sedangkan BLE lebih hemat daya dan cocok untuk IoT, wearable, dan smart device. Dengan Bluetooth, ESP32 dapat digunakan untuk kontrol jarak dekat, pengiriman data sensor, konfigurasi perangkat, dan pairing cepat tanpa kabel. Setelah itu semua, kesimpulannya yaitu ESP32 adalah microcontroller lengkap, modern dan fleksibel dengan WiFi dan Bluetooth bawaan, bekerja pada tegangan 3,3 volt, serta memiliki bit digital, analog, dan komunikasi yang beragam. Sehingga ESP32 sangat cocok digunakan untuk pemula maupun proyek IoT tingkat lanjut. Nah itu teman-teman, buat kalian para pemula, bolehlah kalian belajar menggunakan ESP32 ini untuk mengerjakan proyek-proyek sederhana. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Saya tutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.